Woi. Selalu saja kita ketemu di Buka Mic. Buka suara, buka pikiran. Mungkin habis nonton videonya Bang Ade Armando, Mas Denny, Mas Eko, Mas Jo, atau video gua sekarang giliran nonton Buka Mic. Iya dong. Biar lebih rileks lagi. Iya kan? Iya, biasa ketawa-ketawa gitu. Kenapa? Gue bisa ngambil sesuatu dari lu nih. Apa sih lu? Gue baru belajar dari Pesulap. Gus. Gus siapa? Sumsadin. Enggak, tetangga gua ada Gus Ali namanya, baru pindah. Beda lagi. Ini lain, ini orang pintar. Orang pintar? Wah, berarti dia bisa jawab itu dong, algoritma. Bukan, bedain ya orang pintar sama orang gak ada kerjaan. Iya. Ngapain lu jawab algoritma? Ngapain? Yaudah. Ini orang pintar. Orang pintar. Dia bisa nyembuhin berbagai macam penyakit kecuali penyakit stroke-nya dia sendiri. Dia lupa. Ya kan ada kan orang lupa boleh kan. Jadi dia tuh kalau misalnya sakit yang ringan-ringan susah nyembuhin karena kalau orang lain bisa nyembuhin. Mudah-mudahan sembuh maksudnya. Masih mudah-mudahan. Hah? Masih mudah-mudahan. Iya, ya mudah-mudahan dikasih kemudahan. Iya. Mudah-mudahan itu pun tergantung misalnya lu ngasih ya semacam berapa lah. Kalau lu ngasihnya cuman di bawah 5 juta ya, jawabnya ya mudah-mudahan sembuh gitu. Kalau lu ngasihnya di atas 5 juta, mudah-mudahan sembuh ya. Nah, itu. Oh iya, oke. Kalau lu ngasih 20 juta, lu langsung dipeluk. Sembuh. Sembuh. Kalau nggak sembuh, gue balikin separuh. Oh gitu. Padahal yang dirangkul tuh adiknya sendiri, nggak sakit. Keliru, pasiennya sebelah situ. Ini gue lagi jadi pasien lo sekarang. Ini lu sakit apa? Ngaku aja. Lu sakit apa? Dompet tipis. Bedain ya antara sakit dengan keadaan. ini sakit. Penyakit karena apa? Tapi kalau gue lihat sih gue tahu sakit lu apa ya. Kelihatan kalau dari. Ya tebak dong, kan katanya situ yang bisa nerawang. Kok nerawang? Sakit itu perlu kepastian. Kalau gue lihat dari, wah lu nggak jauh ini. Lu kegendutan. Secara metafisika loh. Gua kan ngomong fisik. Lu memang mungkin lu kurang gemuk kalau dilihat dari mata mata. Tapi kalau dari mata batin, gua ngomong mata batin nih. Lu tuh kurang gede. Tadi coba lu begini. Berat badan lu berapa? Mungkin 50 ya? 55. 55? Begitu lu mandi, berat badan lu tinggal 45. Daki lu 10 kilo. Mata batin ini. Gue perasaan bukan diobatin tapi dihina. Lain ya? Iya, ini beda. Gus yang itu sih. Tapi yang tahu informasi soal Gus Samsudin ada nih satu lagi nih. Nah ini ada di siapa nih? Ini disembuhin juga. Sembuh enggak otaknya geser nih. oh dia mantan. Ini mah ya. Mantan ininya Gus Samsudin. Kita panggil. Ini dia komik dari Cirebon. Oh tes ya. Nah, bener nggak? Tuh, gimana setelah sembuh gimana? Saya korbannya Gus Samsudin. Oh iya. Gimana? Waktu itu gimana? Lu suruh ngangkang atau gimana? Suruh minum air bak mandi. Hah? Rasanya gimana? Manis-manis dikit. Waktu itu gua asem. Gua berarti pernah Tapi juga. bukannya itu udah kebiasaan lo minum air bak? Jangan dibongkar di sini. Oh iya. Kita lihat bongkar-bongkaran dengan Gus Samsudin bersama OTC. Perkenalkan, nama saya OTC, saya dari Cirebon. Sebagai orang Cirebon, banyak yang bilang Cirebon itu kota mistis. Tapi saya nggak percaya pelet, saya nggak percaya santet, saya percaya dukun. 17 Agustus kemarin, Pak Jokowi ngundang penyanyi cilik Farel di Istana Negara. Kalau pengen lebih menghibur, jangan undang Farel, undang Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin itu sama kayak MU, sama-sama lawak. Dan Gus Samsudin ini dulunya adalah tukang mengutin sampah. Sekarang dia mengutin pusaka, dianya yang sampah. Waktu jadi tukang rongsok, dia bikin warga nggak nyaman karena baunya. Sekarang jadi ahli supranatural, warga tetap nggak nyaman karena kelakuannya. Katanya Gus Samsudin ini kebal, bener, dia tahan sama makian netizen. Gus Samsudin kemarin saya nonton di YouTube-nya itu abis ritual tapo pendem. Jadi dia dikubur, terus kuburannya dibongkar lagi. Ngapain dibongkar lagi, Bu? Dikubur aja hidup-hidup ya. Mati sekalian. Dia juga katanya punya keahlian kulhu geni. Jadi keahlian buat bakar jin atau ngusir setan.
Setan kok ngusir setan. Gus Samsudin ini kemarin baru ajak ke Jakarta, mana Nora ya baru tahu eskalator. Dia kesini naik pesawat, kenapa nggak dipaketin aja pakai JNE ya? Biar free ongkir. Pas di Jakarta, dia nyeker kemana-mana. Kok bisa pasien RSJ berkeliaran ya? Gus Samsudin ini ya bener ya, sakti lah pokoknya, sakti mandraguna dia. Dia kemarin viral itu karena berseteru dengan pesulap merah. Saya adalah tim pesulap merah. Kenapa? Karena saya sependapat dengan pesulap merah. Nggak percaya santet. Pernah teman saya ada kena santet, dia nggak kenapa-napa. Bro, kenapa lu? Santetnya nggak kenapa-napa. Iya, santetnya same day. Delay dikit ya. Dan Gus Samsudin ini dia punya padepokan ya. Padepokan namanya apa padepokannya? Nurjati atau apa ya? Ya, itulah pokoknya padepokan yang kemarin abis di demo sama warga Blitar. Akhirnya polisi jagain lokasi tersebut siaga 1x24 jam. Padepokan kok dijagain, ATM lo jagain biar nggak dibobol. Dan pas berseteru sama pesulap merah kemarin, pesulap merah diminta KTP sama kadesnya. Udah kayak check-in Oyo. Bayangin kalau tiap ada tamu ke desa itu ya kan, kades minta KTP-nya. Kalau dikumpulin, ini kades punya database pinjol. Dan padepokan ini itu wah luar biasa. Ada harga khususnya yaitu 10 juta. Apa spesialnya coba 10 juta berobat? Apa pas pulang dapat souvenir jenglot nyengir? Tapi ya, ternyata setelah saya googling, itu ternyata tempat izin dari padepokan tersebut adalah tempat pijit. Kenapa mahal? Mungkin pas masuk disambut terapis ya. Pantesan mahal. Ya, kemarin juga ada Persatuan Dukun Indonesia atau disingkat PDI ya. Oh, PDI itu dukun ternyata ya. Ini Persatuan Dukun Indonesia maksudnya. Jadi, PDI itu mensomasi Marcel Radival atau pesulap merah karena speed job kok somasi, speed job yang iklan lah. Pakai ke FB Ads atau bayar influencer. Kalau sepi, kenapa nggak bikin promo? Misal ada promo, tarik 1 paku di tubuh, gratis 1 tarik paku. Atau santet sekali, gratis gantungan babi ngepet. Atau bisa juga santet gratis ongkir. Jadi nggak perlu bayar ongkir lagi. Dan kalau pengen masuk ke Persatuan Dukun Indonesia atau asosiasi ini, itu ada uji kompetensi. Udah kayak bikin SIM ya. Bayangin kalau uji kompetisinya itu gimana ya. Mungkin ada dukun nanti narik paku, ada dukun narik pusaka, ada dukun narik tunai. Emang lagi ngambil duit ya. Dan kenapa gitu? Dukun tuh sakti-sakti, tapi cuma bisa narik benda-benda kecil. Cuma bisa narik paku, cuma bisa narik jenglot, atau gunting. Gak pernah gitu, benda-bendanya gede. Misal nih, narik microwave, TV 12 inch, atau kulkas 2 pintu. Gak pernah ya kan? Oke, kita sudahi dulu bahas perdukunan, karena biasanya saya stand up di sini takut diciduk, sekarang takut disantet. Akhirnya ya, pemecah rekor korupsi di Indonesia tertangkap yaitu Surya Insomnia ya. Oh, bukan, Surya Darmadi ya. Surya Darmadi ini kabur bertahun-tahun ke luar negeri. Ngapain? Ya jadi TKI. Kok bisa ya bertahun-tahun di luar negeri? Ngapain aja di sana? Mungkin makan, ngopi, keluar, main biliar. Dia pemecah rekor korupsi terbesar. 78 triliun. Kalau nggak dihukum seadil-adilnya, gimana yang di bawahnya? Harusnya dihukum biar jera. Contoh, dihukum nonton video Gus Samsudin non-stop. Jera tuh dia. Aduh, apok korupsi pokoknya. Saya sebagai anak kosan aja tiap hari scroll TikTok isinya Gus Samsudin semua. Makanya saya stand up di sini nggak perlu riset, udah makanan sehari-hari. Tapi sebagai anak kosan saya sedih. Harga mie naik, pemerintah nggak jaga perasaan anak kosan. Penyebab harga mie naik katanya itu karena suplai gandum itu gagal panen di beberapa negara pengimpor. Untung gagal panen, bukan gagal nyalon. Apalagi gagalnya 3 kali.
Doyan kok gagal. Tapi tepuk tangan dulu buat Indonesia yang baru merdeka. Indonesia apakah sudah merdeka? Karena menurut KBBI, merdeka itu adalah tidak terikat atau tidak tergantung terhadap pihak atau orang. Jadi leluasa. Sedangkan kita masih bergantung sama Cina. Transportasi di sini made in China. Kemudian barang-barang yang kita pakai made in China. Virus yang masuk made in China. Semuanya made in China. Ya, sekarang juga naskah proklamasi ini buat yang belum tahu, tapi banyak yang tahu juga pasti. Naskah proklamasi itu dibikin pakai mesin tik. Coba dibikinnya sekarang, pasti banyak yang tipe, soalnya auto text. Kalaupun naskah proklamasi dibuat di tahun 2000-an ke atas, pasti dibuatnya di warnet. Pas lagi ngetik, komputernya mati, billingnya habis. Tapi lomba 17-an pasti identik dengan ya lomba-lomba. Tapi menurut saya pemerintah nggak harus 17-an, dia ikut lomba makan duit rakyat. Ya saya untungnya ya Gus Samsudin nggak bikin lomba 17-an. Pasti kalau Gus Samsudin bikin lomba 17-an, lombanya itu masukin paku ke dalam perut. Saya pernah ikut lomba 17-an, waktu itu saya ikut lomba balap karung. Saya ikutan, teman-teman udah pada finish, saya masih di belakang. Soalnya karung yang saya pakai masih ada berasnya. Keberatan. Terus ya, lomba panjat pinang juga itu sangat identik dengan lomba 17-an. Tapi sekarang udah bukan lomba panjat pinang, lomba panjat sosial. Ya, panjat pinang ini orang rela buat ikut lomba panjat pinang cuma buat biar dapat sepeda. Ngapain coba? Jawab aja pertanyaan Jokowi. Pernah juga saya ikut lomba goyang jeruk. Jadi lomba goyang jeruk itu lomba berpasangan, jeruknya taruh di jidat, pesertanya diem, penontonnya goyang. Salah. Nggak gitu ya. Jadi pesertanya yang goyang. Saya pernah ikut lomba goyang jeruk. Jadi saya goyang, kelar lomba, pala saya berat. Ternyata jeruk yang ditaruh itu sama pohon-pohonnya. Pantes keberatan ya. Di Cirebon juga ada namanya lomba petung kendi. Jadi kita harus mukul air dalam plastik yang digantung dalam keadaan mata tertutup. Pernah saya ikut, mata saya ditutup. Pas buka mata, udah di Taiwan. Mana ketemu sama Surya Darmadi lagi. Nih, terakhir saya tantang Marcel Radival buat bongkar trik yang akan saya tunjukkan. Oke, di sini ada amplop. Lihat, kosong. Tolong Cokro TV isi ya. Saya akan tulis di sini. Kelihatan ya kamera ya. Kalau nggak kelihatan kita ke depan ini. Ada tulisan bukti. Nah, Mas Jo, sebelumnya kita nggak pernah kenal ya? Nggak ya? Saya nggak tahu namanya, itu namanya Mas Jo, nggak tahu, kita belum pernah kenal. Oke, kita akan tutup amplop ini. Mas Jo, tolong bantu tiup. Ludahin tiup, malah diludahin. Oke, sekarang udah ditiup sama Mas Jo. Percaya atau nggak percaya, tulisan bukti tadi bisa hilang. Wah, ternyata nggak hilang. Saya lupa kalau ngilangin bukti harus punya duit. Sekian COT, terima kasih. Tajam. Ini baru nih komik ya. Iya. Tadi ada orang berseragam di belakang. Jangan kayak. Jadi Tadi lomba tadi lucu tuh. Lomba apa namanya? Pentung apa? Oh, Pentung kendi. Oh, itu di Cirebon ya? Cirebon ada khas. Oh iya. di Jakarta nggak jarang. Oh, jarang ternyata. Ada kayaknya. Tapi yang masih ada loh yang masukin pensil ke dalam botol itu masih ada loh. iya. Masih ada. Paku ya? Paku biasanya. Paku juga. Tapi kemarin ada yang ikut tapi khusus bapak-bapak malam-malam tuh masukin paku ke kuntilanak sih. Biar nggak ketayangan. Oke, kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.